Minggu ya. Tunggu dulu. Eyang takut ada yang belum disapa. Terus nanti kok Eyang nggak nyapa ya. Udah oke semuanya sudah. Oke. Anak-anak, kita mulai sekolah minggu. Selamat datang ke sekolah minggu Kartini. Selamat belajar firman Tuhan, bertemu teman-teman, saling sapa ya. Oke, jangan lupa anak-anak, hari ini kita juga ada persembahan kolektenya ya, celengannya disiapin. Celengan Eyang ada di rumah Eyang nih, nggak dibawa hari ini. Tapi Eyang mau siapin di kantongnya Eyang nih, ya persembahannya. Nanti Eyang masukin ke. Oke, semuanya sudah disiapkan, Alkitabnya, kantong persembahan, celengannya, ya. Sudah? Kalau sudah semuanya siap, kita akan bersatu di dalam doa. Tante Lani akan pimpin doa pembukaan ya Tante Lani ya. Oh iya Tante Lani, Eyang maaf tadi belum sapa Tante Lani. Tante Lani sudah masuk. Ya, kita melayani bersama-sama anak-anak. Pagi ya, selamat pagi semua. Yuk kita berdoa ya sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan kami bisa berkumpul di sini. Kami juga berterima kasih untuk Eyang yang juga Tuhan pakai untuk jadi berkat, biarlah Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan, tolonglah mereka, agar mereka juga bisa berkumpul bersama kami, temu kangen dengan kami, sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama belajar menjadi anak Tuhan. Ampuni semua dosa dan salah kami, tolong kuduskan kami, supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan boleh bisa mengerti apa yang Tuhan mau dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Terima kasih Tante Lani. Ya, sama-sama. Ya. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Hari ini ya. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Teman-temannya udah share, tunggu ya. Yuk, kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih karena kita sudah memuji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Yang diambil kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama, yaitu judulnya tentang Musa diutus Tuhan. Firman Tuhan ini yang akan kita pelajari bersama-sama
diambil dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12 ya. Judulnya Musa diutus Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita minta pimpinan Roh Kudus supaya bekerja, sehingga firman Tuhan ini akan mendidik kita, menjadi pegangan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang semakin baik menurut akan firman Tuhan. Ya, kita akan bertumbuh dan kita menjadi anak yang dipakai Tuhan. Yuk, kita berdoa bersama-sama ya sayang ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Meskipun di suasana pandemi masih begitu luar biasa dahsyatnya Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah walaupun online. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini tidak membatasi untuk kami bisa bertemu dengan Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami bisa mendengarkannya dengan baik. Sucikan hati kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini melekat dan dapat kami mengerti, kami pahami, dan firman-Mu ini akan mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Eyang Trisia yang akan membawakan firman. Tuhan pimpin dia, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Juga kami semua guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita mulai dengarkan cerita ya. Musa diutus oleh Tuhan. Anak-anak, Tante Maya bisa di-share yang pertama. Kita baca Alkitab dulu ya anak-anak ya. Anak-anak yang sudah bawa Alkitab bisa disiapkan di dalam Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2. Sudah. Nah, sudah disiapin ya. Kita akan membacanya. Nanti Tante minta bantuan, Eyang minta bantuan Mia ya untuk membacanya. Tapi Eyang separuh, Eyang Keluaran 2 pasal 23, nanti Mia yang melanjutkan Keluaran 3 sampai ayat 12. Yang baca dulu ya. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Silahkan ya. Adapun Musa, ia biasa membangkangkan kambing domba Yitro mertuanya. Iman di Midian sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya
di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu melihat dan Di ayat 5 lanjutin Hans ya. Ya, terus Nia sampai ayat 5. dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Sampai ayat 5 lanjut. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Oke, terima kasih Hans. Ayat 6, lanjut Hans. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, ayah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi sudah stop Eyang ya. Ayat 11 sampai 15 Eyang. Nanti lanjut Dien ya. Diena ayat 15 sampai selesai. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah
kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15, Dina. Selanjutnya berfirman, 15. Ayat 15, Dina. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah katakanlah kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, lanjut sampai 20. pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirmanlah Tuhan, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntutmu kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het. Iya sudah sampai selesai Dien sampai 12 ya, kita kebablasan nggak apa-apa sedikit. Sampai 12 tadi sebetulnya tadi siapakah aku ini, maka aku akan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Aduh, yang saking semangatnya, kebablasan bacanya, tapi nggak apa-apa, melengkapi kita ya sayang ya, yang minta maaf. Oke, nah selanjutnya yang mau cerita tentang firman yang sudah kita baca tadi. Oke. Tolong! 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 Kalau seandainya anak-anak mendengar teriakan tolong seperti itu, apa yang kira-kira anak-anak lakukan? Boleh buka di mute-nya sayang? Tolong, tolong. Kalian dengar kan suara tadi? Kira-kira kalau mendengar suara itu, anak-anak akan melakukan apa? Akan menolong. Ya, anak-anak pasti akan, mungkin kalau misalkan sedang ada di dalam rumah, anak-anak pasti bergegas keluar rumah ya, atau anak-anak mungkin sedang sibuk apa, pasti langsung berhenti dan melihat suara apa itu, ada orang yang minta tolong, dan anak-anak pasti akan melihat dan berusaha untuk mendekati suara itu ya, dan melakukan. Mungkin ketika anak-anak merasa bahwa aku tidak bisa menolong, itu terlalu berat, kira-kira apa lagi yang anak-anak akan lakukan? Apakah anak-anak diam saja langsung balik ke rumah? Tidak ya, pasti anak-anak akan memanggil mama atau papa, cici, koko ya, pasti akan memberitahu, cici tolong ya, koko tolong, atau mama tolong, ada orang di luar sana yang sedang mengalami kecelakaan, jatuh mungkin dari sepeda dan dia tidak bangun. Ayo cici tolong. Pasti begitu ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, begitu juga ketika bangsa Israel di dalam penjajahannya di tanah Mesir, ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia disuruh bekerja dengan keras sekali. Dia suruh membangun gedung-gedung, ya, dan dia bekerja dari pagi, siang sampai sore tanpa istirahat, melakukan pekerjaan yang berat. Bahkan anak-anak, pekerjaan yang begitu berat yang mereka lakukan itu
tidak mendapatkan upah sepeser pun. Nah, apa gerangan yang terjadi di dalam bangsa Israel ini? Ternyata anak-anak yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ini adalah dijajah oleh bangsa Mesir. Bukan dijajah ya. Tadinya bangsa Israel kan mengembara pergi ke Kanaan, ke Mesir, dari Kanaan pergi ke Mesir. Lalu di Mesir itu anak-anak ingat cerita Yusuf? Nah, Yusuf adalah raja yang seorang kepercayaan Raja Firaun pada saat itu yang menyelamatkan bangsa Mesir. Sehingga bangsa Mesir yang saat itu mengalami kelaparan hebat dapat ditolong oleh Yusuf. Kemudian saudara-saudara Yusuf datang ke sana karena Yusuf diangkat menjadi seorang kepercayaan Raja Firaun, diberi kedudukan yang sangat penting dan memerintah di negeri Mesir. Kemudian berkembang biaklah ya orang-orang Mesir yang ada di orang-orang Israel yang ada di Mesir. Nah, pada waktu itu si Yusuf sudah meninggal. Orang-orang tua, keturunan-keturunan yang zaman jaya-jayanya Yusuf di Mesir sudah meninggal semua. Kebaikan Yusuf atau apa yang sudah dilakukan Yusuf di tanah Mesir sudah dilupakan oleh orang. Perjuangan Yusuf sudah dilupakan oleh orang. Orang sudah tidak mengenal lagi Yusuf. Tetapi yang ada adalah bangsa Israel semakin banyak, semakin besar. Ya, keturunannya menjadi besar sekali di tanah Mesir. Orang Mesir menjadi ketakutan. Waduh, ini orang Israel menjadi banyak dan mereka hebat-hebat, mereka pinter-pinter. Nanti kalau mereka sudah tambah besar, tambah banyak, dan orang Mesir menjadi sedikit, nanti akan menjajah orang Mesir. Apa yang harus kita lakukan? Kata orang Mesir. Lalu timbullah anak-anak ide-ide dari orang Mesir yang akhirnya mereka itu berusaha bagaimana cara menekan pertumbuhan bangsa bangsa Israel, bagaimana cara supaya bangsa Israel ini musnah. Lalu mereka mempekerjakan, ya, mereka disuruh bekerja berat untuk membangun gedung-gedung yang seperti yang katakan tadi. Mereka sangat menderita, anak-anak ya. Mereka sengsara, mereka merasa sudah tidak kuat lagi di situ. Dulu mereka berbahagia, tapi sekarang kehidupan mereka berbalik 180 derajat. Akhirnya anak-anak saking tidak tahannya mereka menderita, ya, bekerja keras, mengalami penderitaan, tekanan yang begitu luar biasa. Akhirnya mereka berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami sudah tidak kuat. Nah, anak-anak yang disayangi Tuhan, Tuhan mendengarkan suara permintaan tolong ratapan orang-orang Israel. Tuhan peduli dengan mereka. Akhirnya anak-anak, Tuhan ingin menemui seseorang, yaitu Musa namanya. Musa akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Siapakah gerangan Musa ini, anak-anak? Pasti anak-anak ingat. Musa adalah bangsa Israel, seorang penggembala domba yang dulu pernah menjadi anak angkat Raja Firaun. Tapi karena dia memiliki kesalahan, akhirnya dia melarikan diri ke Midian, ke rumah pamannya yang bernama Yitro, dan di sana dia menggembalakan domba-dombanya. Jadi Musa adalah orang yang anak raja dulunya ya, anak angkat raja. Tapi kemudian melarikan diri. Pada saat mereka melarikan diri, pada saat Musa menggembalakan diri di padang belantara, menggembalakan domba-dombanya di padang belantara, anak-anak,
Sedang asik-asiknya Musa, tiba-tiba anak-anak dia melihat dari kejauhan. Apa itu? Ya, semak-semak belukar yang terbakar. Ya, anak-anak bisa dilihat di gambar ini. Tapi anehnya anak-anak, semak belukar yang penuh dengan api yang menyala itu, yang kelihatannya dari jauh itu terbakar, ternyata tidak terbakar. Semak-semaknya masih utuh, ya, hanya ada menyala api. Musa kaget sekali, ya. Dan kemudian Musa mendekati tempat itu dan dia mendengarkan suara. Musa, 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 katanya. Lepaskanlah kasutmu. Karena tempat yang kau lihat di sekitar ini adalah tempat yang kudus. Ternyata anak-anak yang dikasih Tuhan, Musa mendengarkan suara. Dan suara itu adalah suara Tuhan. Ternyata Tuhan hadir, ya, memperlihatkan diri di semak belukar itu dengan api-api yang semak api yang terbakar, bukan terbakar ya, semak-semak api yang menyala. Semak belukar itu tidak terbakar. Ternyata Tuhan hadir di situ dan dia berfirman kepada Musa. Dan dia katakan, Musa, ya, aku akan mengutus kamu, ya, untuk menolong orang-orang Israel yang sekarang sedang menderita, tertekan karena jajahan. Musa tahu anak-anak, karena Musa dulu ada di Mesir, melihat saudara-saudaranya sedang dijajah, ya, ketika dia ada di istana. Justru ketika dia membela ada orang Israel yang sedang dipukul oleh orang Mesir, Musa membela, malah orang Israel itu suatu saat mengadukan bahwa ini Musa ini sudah membunuh orang. Akhirnya Musa takut lari ke Midian, ya. Nah, sekarang Musa diutus oleh Tuhan untuk kembali lagi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel yang mengalami tekanan yang begitu berat. Lalu Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau mengutus aku. Aku kan orang yang tidak bisa bicara, Tuhan. Kata Musa. Tapi Tuhan berkata, jangan takut Musa. Aku akan menyertai engkau. Ya, aku akan menolong engkau. Itu yang dikatakan. Kemudian anak-anak Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada bagaimana tentang namanya, lalu Tuhan katakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ternyata Musa takut kalau orang-orang Israel itu tidak percaya dengan apa yang diutus Tuhan kepada Musa, ya anak-anak, ya. Akhirnya Musa mau taat, anak-anak, ya. Dia pergi mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Musa percaya bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, ganti slide-nya ya. Kita akan masuk sekarang di dalam ayat yang akan mengingatkan ini. Tapi sebelum kita yang masuk ke dalam ayat ini, yang mau memberitahu. Jadi ringkasan dari cerita firman Tuhan ini, anak-anak, apa yang kita dapat, anak-anak?
Ya. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah satu, yang tadi ketinggalan ya, satu, bahwa ketika bangsa Israel mengalami penderitaan yang berat dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Tuhan peduli kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memakai Musa untuk diutus menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa Musa adalah seorang yang taat akan Tuhan. Meskipun dia takut ya, dia tadinya melarikan diri dari Mesir karena takut ditangkap, tetapi dengan penyertaan Tuhan, dia percaya bahwa dia mau taat kepada Tuhan, mau menuruti perintah Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Yang ketiga, anak-anak, bahwa anak-anak juga di sini sebagai anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Kartini juga suatu saat atau mungkin kemarin-kemarin Tuhan juga sudah pakai anak-anak untuk mau diutus Tuhan. Nah, biarlah anak-anak melalui pelajaran ini kita juga mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran seperti Musa, mau taat ketika diutus oleh Tuhan, ketika Tuhan mau memakai kita untuk menolong orang lain, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya, kita harus siap seperti Musa, ya, sama seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan pada siang hari ini. Oke, Tante Maya, share yang ayat tadi, Tante Maya. Ya, ini dia ayatnya. Yesaya pasal 6 ayat 8. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan diutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka anak-anak menjawab bagaimana sayang? Coba baca yang tulisan merah. Dibuka mute-nya. Maka sahutku, ini aku utuslah aku. Yang ulangi lagi ya, hafalannya ya. Yang putih, yang baca, kemudian anak-anak semua baca di tulisan yang merah. Ya, pelan-pelan saja. Yesaya 6 ayat 8. Ini sekalian anak-anak menghafalkannya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan diutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jawab maka anak-anak. sahutku, ini aku utuslah aku. Sahutku, Ini aku. Utuslah aku. utuslah aku. Mananya tuh? Benar anak-anak? Benar anak-anak, kalau misalkan Tuhan, ini kan kata-kata Tuhan ya, untuk orang yang ditanya ke Yesaya. Tapi kalau misalkan Tuhan ngomong sama anak-anak, siapakah yang akan diutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Anak-anak siap untuk menjawab, ini aku, utuslah aku? Siap anak-anak? Apa jawaban anak-anak? Siap kalau Tuhan mau pakai anak-anak? Siap? Siap. Siap, puji Tuhan ya. Apapun yang Tuhan perintahkan. Yang jelas kalau Tuhan mau mengutus anak-anak, anak-anak mau dipakai menjadi hamba-hambanya, menjadi alatnya, anak-anak siap ya, seperti Musa, seperti Yesaya yang diutus oleh Tuhan, dan dia jawabnya, ini Tuhan, utuslah aku. Ya, nah, anak-anak, Tuhan juga akan mengutus anak-anak. Misalkan anak-anak ya, langsung aja deh kita masuk di kuis ya. Untuk ayat hafalannya PR di rumah ya sayang ya. Untuk ayat hafalannya PR di rumah. Jadi dicatat Yesaya 6 ayat 8. Ya.
Dicatat. Nah, oke. Sekarang kita langsung masuk di ayat aktivitas. Nah, ayat aktivitas ini Tante akan meng-share apa itu yang alat bulat yang kayak dadu, apa sih namanya? Anak-anak kenal ini apa Wheels alatnya of namanya? Name. Apa? Wheels of Name. Wheels. Alat ini nanti akan diputar dan kalau penunjuk ini akan menunjuk salah satu nama, maka nama itu yang akan menjawab pertanyaan dari Eyang. Ya, ini aktivitas kita hari ini. Siap? Yuk, siap diputer, Tante Maya. Jeng, jeng, jeng. Nama siapakah gerangan? Wow, oh masih jalan kah? Oh tidak. Hai Cleo. Yang mau tanya nih. Ya, udah deh pertanyaannya sekitar 10 perintah Tuhan saja. 10 perintah Tuhan adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya anak-anak taat ya untuk melakukan firman Tuhan ya anak-anak ya. Di dalam Keluaran ada pertanyaan Keluaran 19 ya. Keluaran 19 ada 10 perintah Tuhan. Nah, Eyang mau nanya sama, kok Grace sih Cleo tadi ya? Eyang mau tanya sama Cleo. Cleo, misalkan nih, Tuhan suruh supaya Cleo taat kepada hari Sabat. Hari Sabat untuk kita tuh hari Minggu ya, kalau orang Israel hari Sabtu, hari Minggu. Nah, taat kepada hari Sabat, ini tahu nggak artinya apa Cleo? Taat melakukan hari Sabat, Cleo tahu artinya apa? Rajin apa, Cleo? Rajin gereja. Iya, rajin ke sekolah minggu ya. Nah, ya taatilah hari Sabat. Nah, misalkan Cleo, kan Cleo Tuhan bilang suruh taat untuk rajin ke sekolah minggu. Kalau pas hari Minggu, misalkan opa atau oma ya, engkong atau emak ngajakin jalan-jalan, Cleo mau nggak? Cleo mau? Enggak. Enggak. Milih mana? Pergi atau sekolah minggu? Sekolah minggu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa Cleo taat melakukan perintah Tuhan ya untuk sekolah minggu. Oke, terima kasih jawaban Cleo. Putar lagi Tante Maya. Siapa gerangan yang akan mendapatkan? Iya, Mia. Mia. Siap Mia. Tangan buat Mia. Mia, 10 perintah Tuhan ada yang Mia ingat? Apa yang salah satu saja? Apa yang Mia mau lakukan? Kan itu perintah Tuhan, terus Mia mau serius melakukannya. Apa aja? Satu aja. Perintah Tuhan ada 10 kan? Jangan. Masih ingat? Ke sekolah minggu terus rajin belajar terus tidak telat. Tidak telat, rajin belajar. Itu kalau kita terapkan di 10 hukum Tuhan apa ya? Bisa menghormati Menghormati orang tua. Menghormati orang tua ya. Jadi Mia mau taat untuk melakukan atau menghormati orang tua ya, Mia ya. Dengan cara apa Mia?
Dengan cara belajar. Rajin belajar, nyenengin orang tua, nyenengin guru, tapi juga berarti buat diri kita sendiri ya. Itu sebagai tanda bukti bahwa Mia menghormati orang tua ya. Orang tua udah susah mencari nafkah, mencari uang untuk Mia sekolah, tapi ketika Mia mau belajar dengan sungguh-sungguh, itu sebagai bentuk bahwa Mia adalah hormat kepada mama dan papa, juga guru di sekolah. Terima kasih Mia. Ayo putar lagi Tante Maya. Siapa gerangan yang akan mau mentaati perintah Tuhan? Yeah. Hai Kiel, tunjukkan wajahmu. Kiel mau taat apa nih? Kalau diutus Tuhan mau taat apa Kiel? Kiel mau taat apa? Mau melakukan hal-hal yang baik apa? Menyenangkan hati Tuhan. Nggak boleh berbohong. Oh, tidak berbohong. Iya, pinter Kiel ya. Berbohong itu juga salah satu bahwa kita mau taat sama Tuhan ya Kiel. Yang tadi belum sapa Kiel. Kiel ada di sini. Dia tidak berbohong. Kiel pernah berbohong? Kiel pernah berbohong sama mama papa? Pernah. Pernah enggak? Pernah enggak sayang? Pernah. Pernah. Ya, puji Tuhan. Pernah. Oh, pernah. Berbohongnya apa? Pernah bohong apa sama mama sama papa? Apa? Ayo lihat Eyang. Pernah bohong apa? Enggak apa-apa kok. Eyang juga pernah bohong. Tapi terus minta ampun sama Tuhan. Dan janji enggak bohong lagi untuk ke depan. Ya? Iya ya? Nah, misalkan disuruh sikat gigi malam-malam, males, udah ngantuk. Terus belum sikat gigi, bilangnya sudah, gitu. Ternyata belum, tahu-tahu giginya udah bolong, ya. Hal-hal kecil anak-anak ya. Jadi kita harus mulai setia ya. Jangan anggap enteng hal yang kecil-kecil itu ya. Oke Kiel, terima kasih sudah jujur, mau taat, tidak bohong ya. Oke, putar kakak Tante Maya. Ayo siap ya, yang lain-lain siap ya. Karena kan siap diutus Tuhan, jadi harus setia dengan hal-hal yang kecil. Kalau dikasih tugas ya. Oke, ayo putar Tante Maya. Siapa gerangan? Selita. Hai Selita. Siap untuk melakukan apa Selita sama Tuhan? Apa Selita? Mana Selita? Selita mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Selita mana ya? Yang cari dulu nih Selita. Selita dibuka sayang. Hai. Dibuka sayang Selita. Ya udah untuk Selita. Oke deh. Selita belum siap kayaknya ya. Atau lagi buang air kecil ya? Putar dulu deh. Putar dulu deh Tante Maya, yang lain dulu. Yang lain dulu nanti Selita nyusul. Cilin. Ya, Cilin tadi belum dapat tugas akhirnya. Tepuk tangan buat Silvin. Hai Silvin. Mana Silvin ya? Yang ini nggak pakai laptop, laptopnya dipinjam sama Tante Vindi, laptopnya Tante Vindi rusak. Mana nih? Mana Silvin? Mana Silvin? Buka Silvin. Silvin mana Silvin? Silvin.
Ada ya Silvin ya? Silvin mana? Ada yang sudah Ada, Bu. mendapatkan Silvin? Ada Eyang, cuman Oh, suaranya iya. mungkin nggak kedengeran Oh kali. iya, Tadi iya, udah. udah. Oke Silvin. Silvin mau melakukan apa Silvin? Untuk nurut perintah Tuhan. Menghormati orang tua. Hai Silvin. Menghormati orang tua. Caranya bagaimana? Silvin melakukan apa? Membantu orang Banyak tua. loh hal-hal yang Tuhan mau. Apa? Membantu orang tua yang sedang kesulitan. Hebat sekali. Ide bagus ya. Kita ingat anak-anak ya, orang tua kita itu juga membutuhkan bantuan kita loh ya. Kadang-kadang mama papa kita lagi sibuk sekali. Terus kita diminta anak-anak tinggal di rumah ya, jangan kemana-mana ya. Atau dikasih tugas, tolong mama ini ya nanti simpenin ini makanan ya, ditutup baik-baik dan lain sebagainya. Nah, biasanya Silvin melakukan apa anak-anak? Saya ketika disuruh membantu orang tua, sudah membantu melakukan apa? Silvin melakukan apa? Bersihin ranjang. Bersihin tempat tidur? Bangun tidur, Silvin membersihkan sendiri? Wow, keren. Anak-anak, ini contoh yang baik loh. Kelihatannya sepele ya. Tapi ketika kita bangun tidur, bersihin tempat tidur kita bersih, itu sudah meringankan tugas orang tua. Itu pekerjaan yang luar biasa, ya. Oke, Silvin, terima kasih banyak, berarti sekali. Silvin sudah pintar dong ngencengin spray, melipat selimut. Iya. Selimut sendiri, tempat tidur sendiri atau tempat tidur mama papa juga, Silvin? Sendiri. Oh, punya sendiri dulu ya, itu sudah bagus sekali. Oke, 2 orang lagi deh. 2 orang lagi, sebetulnya Tante pengen lihat kegiatan kalian ini ya di rumah juga. Untuk Tante Maya, masih ada waktu ya Tante Maya ya, karena kita hari ini banyak sekali pengumuman persiapan SIL sayang. Grace, hai Grace, ayo Grace, jawab langsung. Grace tadi Eyang belum sapa. Grace loh. Grace mana? Ayo Grace. Cerita Grace. Apa yang Grace mau lakukan untuk taat sama Tuhan? Hai Grace. Nggak kedengaran suaranya sayang? Ya, Eyang. Ya, oke. Apa Grace? Ayo Grace. Rasanya bahagia Eyang ya ketika kalian tuh hal-hal kecil tapi kalian mau melakukannya. Itu tandanya kalian bertumbuh di dalam Tuhan. Coba sekarang Grace cerita. Taat beribadah, Eyang. Taat beribadah. Taatnya apa aja nih? Beribadah sekolah minggu saja atau ada hal-hal yang lain yang Grace lakukan? Cuman ibadah sekolah minggu aja, Eyang. Oh, ibadah sekolah minggu saja. Berdoa saat teduh, membaca Alkitab bagaimana sayang? Dilakuin, Eyang. Amin, puji Tuhan. Itulah anak-anak ya. Berdoa dalam segala hal. COVID sekarang sedang menggila. Banyak korban bertumbangan. Nah, Grace bisa ambil waktu untuk berdoa, mendoakan orang-orang di rumah sakit, dokter-dokter ya. Itu juga tugas ya. Tugas berdoa itu sangat luar biasa. Ya. Sangat berguna sekali. Kita bisa melayani Tuhan melalui doa. Ya, melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih Grace. Siapa lagi yang lain? Putar satu lagi Tante Maya. Satu lagi Tante Maya, mudah-mudahan Lana dapet deh. Yang pengen Lana dapet deh. Mudah-mudahan Lana dapet ya. Ayo Tante Maya, putar. Siapa ya yang mendapatkan hadiah hari ini? Alicia. Tepuk tangan Alicia. Hai Alicia.
Alicia? Mana Alicia? Hai Alicia. Atau Selita tadi udah siap belum? Selita tadi belum dijawab tuh. Tadi waktu tugas. Nggak ada yang Alicianya. Ah? Alicia kayaknya keluar. Oh, nggak ada ya. Oke deh. Selita sudah siap, Selita? Selita sudah siap, sayang? Hai, Selita. Siapa yang mau menggantikan yang belum dapat kebagian? Yang belum dapat kebagian dan dia mau diutus Tuhan untuk taat melakukan perintahnya. Kalika yang. Kalika. Oke, Kalika. Silahkan, Kalika. Silakan. Ya, Kalika apa, sayang? Menghormati orang tua. Caranya dengan apa? Soalnya anak-anak senang memilih itu karena selalu berdekatan sama orang tua saat-saat ini ya. Membantu orang tua mencuci piring. Luar biasa. Itu biasanya Kalika disuruh atau melakukan sendiri, sayang? Melakukan sendiri. Piringnya Kalika sendiri kah atau punya yang lain? Punya yang lain. Punya yang lain juga. Punya oma ya, punya oma juga ya, oma sudah tua. Waduh, hebat. Aduh, bahagia sekali melihat kalian bertumbuh ya, mau melakukan hal-hal yang kecil. Jangan dibiarkan melihat ada piring kotor ya, biarin mama yang cuci, biarin daddy yang cuci gitu ya. Nggak mau, aku males tanganku kotor. Tapi ternyata kalian mau mencuci piring habis makan, cuci piring sendiri. Hal-hal kecil dibiasakan ya anak-anak ya. Mau taat sama Tuhan dengan melakukan hal-hal yang ada di sekitar kalian. Ya. Menolong orang tua kita yang sedang sibuk. Menolong orang yang sedang kesusahan. Termasuk memberikan persembahan ya. Persembahan ini akan kita kumpulkan dan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Oke. Sekarang siapkan celengan. Ya, Kak Eyang juga mau siapkan persembahan Eyang ya. Tunggu Eyang. Oke. Kita akan menyanyi Kuberi Persembahan. Silakan uang persembahannya. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puja Yesus Juru Selamatku dengan sukacita beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan datanglah segera. Datang sesegera. Silahkan memasukkan persembahannya di dalam celengannya ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu untuk kami menjadi taat seperti Musa, melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Saat ini Tuhan juga memerintahkan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan kami, Tuhan, supaya persembahan kami ini bisa digunakan untuk pekerjaan-Mu di gereja, melalui gereja Kristus, gereja kami Kristus Kartini. Tuhan memberkati orang tua kami di dalam situasi yang sulit ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan. Dan biarlah Engkau memakai persembahan ini, Tuhan,
dan dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maupun banyak hal lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami juga, supaya Tuhan mau pakai untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selanjutnya. Kita akan menyanyi, dengar dia panggil nama saya. Tante Maya bisa di-share. Dia panggil nama saya, dengar dipanggil nama saya, juga dipanggil nama dia panggil nama saya. Oke ya. Lagu ini mengingatkan kita kembali anak-anak ya. Untuk kita, bila Tuhan mengingatkan kita, memanggil nama kita, "Hei Nia, jangan nakal ya. Hei Nia, jangan melawan sama orang tua. Hei Nia, ingat ya." Gitu. Ya, kalau lagu ini akan mengingatkan bahwa Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang siap dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik ya. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengumuman anak-anak ya. Yang mau kasih pengumuman ini, sudah lama kan diingatin bahwa kita nanti tanggal berapa, anak-anak ingat nggak kita mengadakan sekolah Injil liburan? Tanggal 10. Ayo, ingat nggak tanggal berapa? 10 dan 11. 10 dan 11 Juli. Berarti minggu depan anak-anak ya. Nah, ini tolong dicatat di kalender besar-besar, tulis di pintu kamar kalian. Tanggal 10 dan 11 akan ada acara sekolah Injil liburan. Jangan pergi kemana-mana. Siapkan waktu khusus. Acaranya menarik sekali. Ya, ingat jamnya jam berapa? Mulainya jam berapa? Tanggal 10 sampai jam 9 sampai 10.30 sesi 1 ya. Kita akan dengar, pokoknya acara yang menarik deh. Itu jadwalnya dibaca ya. Jadwalnya dibaca ya. Ingat tanggal 10. Jam mulainya jam 9. Anak-anak sudah siap. Acaranya seru banget ya, seru banget. Kalau nggak datang kalian rugi ya. Jangan pergi kemana-mana, bilang sama mama sama papa tanggal 10. Jangan pergi kemana-mana mama sampai tanggal 11 ya. Siapkan hati, kita siap ada acara yang menarik buat kalian. Itu ya. Terus anak-anak, karena kita hasilnya via Zoom, yang perlu dipersiapkan adalah HP. HP-nya dicas ya, jangan dipakai main-main dulu. Nanti pas silnya udah acaranya masuk, silnya HP-nya lowbat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Terus anak-anak ingat,
Yang punya nomor HP sendiri-sendiri, tolong di-chat di sini. Tulis namanya dan nomor HP-nya. Kalau tidak keburu hari ini, nanti di grup, tolong ya, tolong ditulis nomornya, HP misalkan HP Kalika, nomor HP-nya gitu ya. Karena guru-guru sekolah minggu akan add nomor-nomor kalian. Oke? Itu penting sekali ya. Nah, adik-adik yang belum punya HP sendiri, bisa pakai HP-nya mama papa. Nah, oke Randy, terima kasih. Terima kasih Randy, tolong dicatat ya guru-guru sekolah minggu. Yang lain tolong sampaikan ya, yang punya HP pribadi. Boleh nanti di-share di grup sekolah minggu. Kemudian yang kedua nanti akan dikirim paket tas sekolah minggu, paket tas kecil. Bentuknya yang ada di gambar ini. Isinya peralatan acara selama ikut SIL. Dan di dalam tas ini ada buku acara, ya. Buku acara yaitu buku sekolah, buku acara selama SIL. Ya. Nah, anak-anak boleh ambil buku acaranya dan pulpennya, tapi yang lain-lain jangan dibuka dulu setelah hanya lihat acara. Kita harus tahu nih acara SIL-nya apa. Kalau enggak di situ ada yang perlu kalian ketahui, diambil dulu, yang lain-lain jangan diganggu ya. Kemudian sudah disiapkan di sekolah minggu Kartini, ya, nanti akan dibagikan atau bukan dibagikan, buat orang tua atau anak-anak yang bisa mengambil paket sekolah minggu ini, bisa diambil di gereja. Benar ya Tante Maya ya? Tadi Eyang, Tante Maya sama Tante Miken udah persiapkan tas sekolah minggu di situ. Baik buat guru-guru sekolah minggunya maupun buat anak-anak. Oke. Terus apalagi yang harus disiapkan? Mungkin Tante Maya bisa tolong tambahkan. Oh iya, belajar nyanyi. Lagu temanya I Can Do All Things. Nah, lagu ini nggak bisa. Tapi Tante Lani akan bantu untuk mengajar hari ini ya Tante Lani. Boleh Tante Lani? Oke, Eyang. Oke, terima kasih Tante Lani. Sama-sama ya. Kalau ada apa berita tentang SIL, Tante Maya bisa tolong tambahkan kalau yang Eyang ceritakan tadi kurang. Tapi kalau misalkan sudah lengkap, untuk mempersingkat waktu, Tante Lani akan ajarin kita lagu ini ya, lagu tema kita ya, Tante Lani ya. Ya. Terima kasih Tante Lani, waktu saya persilahkan. Terima kasih ya Yang. Tante Lani tadi udah share di chat kita, ada tulisan bahasa Inggris, huruf besar semuanya. Kalau Tante yakin udah pada pernah diajarin ya. Kita coba dulu lafalnya ya. Tante kasih contoh lafalnya, karena kita akan nyanyiin ini. Kalau oke, kita akan bikin virtual videonya untuk kita nanti pelayanan. Katanya tadi mau ya kalau disuruh untuk melayani ya. I can do all things through Christ who strengthen me. Strengthen me ya. Nanti sambil kita dengerin dulu Tante Amel akan nyanyikan sekali contohnya, tapi gerakannya Tante Amel ini seperti kita lihat cermin ya. Ini lagunya di slow motion ya. can do all things through Christ who strengthens me. I can
kasih ababa ya. 2 kali tepuk dada. Tangan kanan kita holding. Tangan kirinya maju. Dorong. Tepuk 2 kali. Kemudian disilangkan seperti gambar. Salib. Tahan. 2 kali dada, ditahan, disilang. Ke kiri, oke. 7 kali kita. Oke. Kita mati. Terakhir 2 kali. Oke. Kita mulai tangan kanan, yuk semua tangan kanannya. Tangan kanannya. Oke, tangan kanan, tepuk dadanya 2 kali. 1, 2, kemudian dari kiri kita, oke, tangannya gini ya. Kita hadapin telapaknya. Begitu sampai ke pinggir, kita kepalkan. Kemudian kita dorong ke sini, kita dorong lewatin muka kita. Setelah ini, tangan kiri kita maju ke depan, oke? Oke, bikin tanda salib ya. Setelah itu, kemudian tangan kiri kita kemudian kita dorong ke atas. Nah, kemudian tangan kanannya gitu ya. Oke. Sekali lagi, karena ini 2 kali, I can do. 2 kali di dada, I can do all things. All things. Kemudian dikepalkan through Christ. Christ who strengthens me. Diulangnya, yang ini akan I can do lagi, tapi ini agak berbeda. I can do, tahan. Oke. Kemudian tangan kirinya 2 kali, all string, tempelkan ke depannya. Tuh, tempelkan ke Christ, didorong lagi, bikin tanda salib ke kiri. Kemudian 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Kemudian nanti kan ada ulangannya. I can do all things through Christ. Baru nanti diulang lagi. Christ who strengthen me. Gitu ya. Yuk, kita coba untuk 1 kali bersama sambil lihat gambarnya. Ya, sambil lihat videonya. Dinyanyiin 2 kali dan terakhir refrennya ada yang diulang. Oke. Tangan kanan siap ya. Sekali. Can do all things. I can do all through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Ulangi kayak tadi 2 kali kanan. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can tahan all things. Tahan, geser. Sekali lagi kita coba ya, boleh ya, supaya lebih hafal ya. Nanti kita akan coba dengan yang cepatnya ya. Tante minta waktu 3 menit aja. Yuk.
can do all things things through Christ who Christ who strengthens strengthens me. I me. can I can do do all all things through Christ through who Christ who strengthens strengthens me. me. I I can can do do all all things things through through Christ who Christ who strengthens strengthens me. me. Sekali lagi. I can do all things through Christ who strengthens me. I can I can do do all all things through Christ through who Christ who strengthens strengthens me. me. I I can can do do all all things things through through Christ Christ who who strengthens strengthens me. Christ-nya lagi. Christ Christ who who strengthens strengthens me. Tante Maya, bisa tolong di-share lagu yang originalnya? Nanti kita akan nyanyinya secepat ini. Ya, kita coba ya. Itu kita hanya belajar. Ada PR ya buat kamu ya. Nanti Filipi 4 ayat 13. Dibaca aja di rumah. I can do all things through Christ who strengthens me. I can I can do do all all things things. through Christ who strengthens me. I can do all Things things through Christ Christ who who strengthens strengthens me. me. Do I all can do things all through Christ who strengthens things. me. I can do I all can do things all through things. Christ who strengthens Christ who me. strengthens I me. can I do can do all things all through things through Christ who Christ who strengthens me. strengthens me. Christ, Christ who Christ who strengthens strengthens me. me. Oke, terima kasih semua. Itu semua ayatnya ada di Filipi 4 ayat 13 ya. Nanti di rumah dibaca ya. Apa sih terjemahannya? Oke, kita ketemu nanti tanggal 10 dan 11. ya, yang bisa jawab berarti merhatiin, yang belum bisa jawab berarti mesti tanya lagi sama mama. Oke, dikembalikan kepada Eyang Tris. Suaranya nggak ada. Ya, jadi anak-anak tadi lagunya keren banget ya, Tante Lani, terima kasih. Ya, itu lagu tema kita di SIL nanti. Nah, anak-anak, paket SIL sudah tersedia di gereja, di Persil ya, Gereja Kristus Kartini. Anak-anak minta bilangin mama papa buat ambil, sudah ada tasnya, udah ada nama masing-masing ya. Dan ingat, jangan dibuka dahulu. Taat ya, harus taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan menyuruh guru sekolah minggu dipakai Tuhan untuk ditaati juga ya. Jangan dibuka yang lain-lain, hanya boleh diambil bukunya saja, karena bukunya itu menjadi panduan untuk SIL ya. Kalau nggak tahu nanti ya bingung apa yang harus dikerjakan. Kia sampai pusing ya dengarnya. Oke. Terima kasih ya anak-anak ya, guru-guru sekolah minggu juga. Tolong ingat, boleh diambil, sudah ada tersedia di Persil Gereja Kristus Kartini. Nah, akhirnya kita akan tutup sekolah minggu kita dengan doa. Tante Lani, silakan pimpin doa. Tuhan, terima kasih. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai
Sehingga masalah apapun yang dalam internet tadi, Tuhan sudah tolong Kalika juga ketika internetnya bermasalah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan ingatkan kami senantiasa untuk selalu berkata, ini aku Tuhan, aku siap untuk diutus oleh Tuhan. Kau berkati kami semua yang mendengarkan firman ini, materaikan, dan agar kami selalu ingat setiap hari dalam hidup kami, bahwa hidup kami ini adalah untuk Tuhan. Kami berdoa untuk SIL yang akan datang tanggal 10 dan tanggal 11. Tuhan berkati kesehatan kami semuanya dan Tuhan berikan semangat kepada semua orang tua kami agar mereka juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan sertai kesehatan kami dan Tuhan lindungi kami. Terima kasih untuk ulangan yang sudah selesai. Terima kasih untuk liburan ini dan kami menghadapi kenaikan kelas dengan ucapan syukur. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua. Sampai bertemu tanggal 10 dan 11. Oke. Acara menarik menanti kalian. Hey, kita mau foto. Jangan lupa. Jangan bergaya. Silakan bergaya. Mana gaya bebasnya? Mana gaya cakepnya? Oke. Grace buka, Selin buka. Ayo kita foto sebentar saja. Grace belum dibuka, Selin belum dibuka. Ih, ayo Selin, tinggal menunggu Selin untuk foto. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Selamat minggu. Terima kasih. Shalom. Buat guru-guru sekolah minggu. Iya ya, Dina mau nanya kabarnya. Masih diare nggak Dina tuh? Masih Tante katanya. Masih ya? Mudah-mudahan nggak sampai Tadi pagi diare ya. nanya, tadi pagi sih WhatsApp masih. Masih diare ya? Oh, Terus oke. pegel linu gitu, badannya linu-linu, kaki. Tapi Kemarin keponakan selebihnya- saya juga, karena Dina nggak itu juga sih ya, nggak di opname ya? karena masih ringan Tante, masih oke. Dia udah Kalau di vaksin. Opname juga rumah sakit penuh, sudah tidak ada tempat. Benar. Saudara Benar. di Bogor